beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Halo, semangat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan daring matematika kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga terbantu untuk belajar kalian di rumah. Terima kasih, selamat untuk penonton. Oke, kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan melanjutkan materi di bab 2 kelas 11, yaitu terkait fungsi komposisi. Sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian harus sebelum untuk ke fungsi komposisi, kalian harus tahu terlebih dahulu terkait definisi fungsi kemarin ya. Udah tahu definisi fungsi, kemudian operasi dari fungsi. Operasi berarti ada penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan gitu ya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat fungsi komposisi. Untuk untuk materi sebelum ini sudah saya bahas untuk sifat-sifat fungsi komposisi. Ada yang pertama yaitu tidak komutatif. Nah, sudah saya buktikan bahwa F bundaran G itu tidak sama dengan hasilnya dengan G bundaran F gitu kan. Ingat kalau fungsi komposisi itu identik dengan bundaran ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk sifat-sifat fungsi komposisi yang kedua. Nah, kita perhatikan untuk sifat-sifat fungsi komposisi yang kedua yaitu berlaku sifat asosiatif. Artinya apa? Asosiatif artinya kalau ada 3 fungsi, nggak hanya 2 fungsi lagi ya. Kalau kemarin kan 2 fungsi F sama G ya. Nah, sekarang ada 3 fungsi. Kalau ada F bundaran, G bundaran H, X, itu sama dengan kalau kalian mengerjakan F bundaran G-nya dulu, baru bundaran dari H, X. Nah, di sini atau bisa kalau kalian bingung, F bundaran G bundaran H itu akan sama hasilnya dengan F bundaran G bundaran H. Nah, di sini kamu mengerjakan G bundaran H dulu baru dibundarkan dengan F boleh, atau mengerjakan F bundaran G dulu baru dibundarkan dengan H, itu nanti hasilnya akan sama. Kalau kemarin F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F, itu hanya 2 fungsi. Nah, sekarang ada 3 fungsi. Oke, kita langsung ke contohnya. Contoh, kalau ada fungsi fx yaitu 2x ditambah 2, terus ada fungsi gx yaitu x. Nah, kalau x aja termasuk fungsi ya. Nah, terus kalau ada hx yaitu 3x min 1. Ini fungsi. Ada 3 fungsi. Kita buktikan bahwa ketiganya sama kalau dengan cara seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, untuk yang pertama yaitu mengerjakan F bundaran G bundaran H terlebih dahulu gitu ya. Kita mengerjakan G bundaran H-nya dulu. Nah, caranya G bundaran HX. Artinya di dalam fungsi G terdapat fungsi HX. Ya kan? Masih ingat ya? Selanjutnya, nah kita lihat nih yang di dalam dulu yang kita lihat. HX apakah sudah diketahui? Ya, sudah, yaitu 3x min 1. Tulis saja. G-nya ditulis dulu, yang di dalam HX. HX-nya adalah 3x min 1. Kalau sudah, G 3x min 1 nilainya berapa? Nah, kamu lihat di sini. Gx itu nilainya x. Kalau G 3x min 1, ya sudah tinggal 3x min 1. Kenapa? Karena di sini adalah x aja. Coba perhatikan, kalau Gx-nya nilainya adalah x plus 2, maka G 3x min 1 berarti x-nya ini kamu ubah jadi 3x min 1. 3x min 1 plus 2. Kalau di sini ada plus 2. Gitu ya. Karena di sini x aja, ya sudah,
X-nya ini kamu ganti dengan 3X min 1. Jadinya X-nya ini ganti dengan 3X min 1. Paham ya? Nah, kalau sudah, saya lanjutkan, maka nilai G bundaran HX-nya adalah ini, 3X min 1. Maka F bundaran G bundaran H itu gimana? Maka F bundaran G bundaran HX sama dengan, di dalam fungsi F terdapat fungsi G bundaran HX, ya kan? Nah, kalau sudah, F-nya tulis dulu. Ini sudah ada belum? Sudah, yaitu 3X min 1. Ya sudah, tinggal ditulis aja 3X min 1. Kalau sudah, fungsi F sudah ada belum? Sudah, yaitu 2X plus 2. Kalau Fx-nya 2X plus 2, F 3X min 1-nya berapa? Maka X di sini ganti dengan 3X min 1, ya kan? Maka variabel X di sini ganti dengan 3X min 1. Hasilnya berapa? 2 kali 3X min 1 ditambah 2. 2 kali 3X min 1 ditambah 2. Gitu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. 2 kali 3X adalah 6X. 2 kali min 1 adalah min 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 6X. Selesai. Paham ya? Nah, apakah sama jika kalian mengerjakan F bundaran G-nya dulu? Coba kita yang B. Kalau F bundaran G-nya dulu baru dibundarkan dengan H, hasilnya berapa? Nah, sekarang perhatikan F bundaran G-nya dulu yang dihitung. F bundaran G X, maka di dalam fungsi F terdapat fungsi Gx. Pelan-pelan. F ditulis dulu. Gx-nya berapa? Sudah diketahui? Sudah, yaitu X. Tulis X. Kalau sudah, fungsi fx, nah udah langsung ada 2x plus 2, tulis aja fx 2x plus 2. Nah, kalau sudah, maka yang ditanyakan adalah F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G, di dalam fungsi F bundaran G terdapat Hx, gitu kan, yang di belakang. Nah, kalau sudah, lanjut. F bundaran G-nya sudah ada 2x plus 2. F bundaran Gx 2x plus 2. Kalau F bundaran Ghx berarti di sini karena F bundaran Gx-nya adalah 2x plus 2, maka F bundaran Gh-nya, nah x-nya ini kamu ganti dengan Hx. Berarti x-nya ini diganti dengan Hx, yaitu 2 kali Hx ditambah 2. Paham ya? Kalau sudah, Hx itu nilainya berapa? Hx adalah 3x min 1, berarti 2 kali 3x min 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? 2 kali 3x, yaitu 6x. 2 kali min 1 min 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6x. Jadi, apakah sama? Ya. Jadi, F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Gitu. Paham ya? Kalau paham, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi komposisi ada 3. Yang 3 ini paling gampang, yaitu berlaku sifat identitas. Identitas itu bagaimana? Artinya I bundaran F sama dengan F bundaran I sama dengan I. Jadi kalau ada fungsi 1, yaitu fungsi F, dibundarkan dengan I, meskipun dibolak-balik, maka hasilnya adalah I, atau identitas. Gitu ya, hasilnya adalah identitas. Dan akan saya contohkan. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan sifat-sifat fungsi komposisi, berarti ada 3. Yang pertama, sifat berlaku tidak komutatif, kemudian berlaku sifat asosiatif, yang ketiga ada berlaku sifat identitas. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk contoh-contohnya, yang B. Contoh-contoh. Contoh lainnya dari fungsi komposisi. Nah, di sini perhatikan. Contoh lainnya, misalkan saya punya soal nih. Diketahui sebuah fungsi fx yaitu 2x dan sebuah fungsi gx yaitu 5
5x plus 2. Nah, tentukan A, G bundaran f, x, dan B, yaitu G bundaran f min 1. Jadi x-nya diganti dengan min 1. Berapa hasilnya? Nah, jawab. Yang A dulu, yaitu G bundaran fx. Berarti di dalam fungsi G terdapat fungsi fx, gitu ya. Selanjutnya, nah di sini fx-nya sudah ada belum? Sudah 2x, yaitu G 2x. Pokoknya yang di dalam dulu dikerjakan. Kalau sudah G-nya udah ada belum? Udah ada, berarti tinggal masukkan. Gx-nya aja 5x plus 2, berarti G2x, berarti x-nya ini kamu ganti dengan 2x, berarti x-nya ini diganti dengan 2x. Jadi 5 kali 2x ditambah 2. Gampang sekali ya. 10x plus 2. Perkalian dulu, baru penjumlahan. Dikalikan dulu, baru dijumlah. Selesai. Nggak bisa dioperasikan karena yang satu nggak punya variabel, yang satu hanya punya variabel. Saya lanjutkan untuk yang B. B pertanyaannya adalah G bundaran F min 1. Nah, bagaimana? Berarti X-nya ini kamu ganti dengan min 1. G bundaran Fx-nya ada, hasilnya adalah 10x plus 2. Berarti G bundaran F min 1-nya berarti 10x plus 2. X-nya kamu ganti dengan min 1. 10 kali min 1 plus 2. Selesai. Min 10 plus 2. Berapakah itu? Negatif 8. Kalau udah ada angka di sini berarti pasti berupa nilai, nggak ada variabel lagi. Gitu ya. Oke, saya kira sudah paham. Saya berikan contoh lain lagi. Misalkan yang C. Contoh mencari fungsi sebelah kiri. Oh, sebelah kanan dulu deh. Yang gampang dulu, sebelah kanan. Misalkan diketahui Gx adalah 5x plus 2 dan G bundaran Fx-nya adalah 10x plus 2. Ini saya ambil contoh sebelumnya biar bisa membuktikan langsung. Ditanya atau tentukan Fx. Kita lihat di sini. Ini Gx, ini G bundaran Fx. Ditanya Fx. Fx berarti berada di sebelah kanan ya. Ditanya fungsi yang sebelah kanan yaitu Fx. Fungsi Fx itu berapa? Gx sudah ada, G bundaran Fx sudah ada, Fx-nya belum. Nah, gimana caranya? Caranya yang lengkap dulu ditulis. G bundaran Fx sama dengan berapa nih? 10x plus 2. Sedangkan G bundaran Fx itu di dalam fungsi G terdapat fungsi Fx. Hasilnya 10x plus 2 ya. Selanjutnya, Fx-nya udah ada belum? Belum ada. Gx-nya udah ada belum? Udah ada. Gx 5x plus 2. Berarti kalau Gx ada 5x plus 2. Gfx berarti x-nya ini ganti dengan Fx. Berarti 5 kali Fx plus 2 sama dengan 10x plus 2. Nah, lihat nih. Di sini berarti mencari Fx gampang dong kalau udah ada seperti ini. Ya, kita tinggal pindah-pindah ruas. 5 kali Fx plus 2-nya pindah ruas jadi min. Jadinya 10x plus 2 min 2. Hasilnya adalah 5 kali Fx sama dengan 10x. Kalau ditanya Fx berarti perkalian pindah ruas jadi pembagian. Hasilnya Fx adalah 2x. Gampang sekali ya. Selanjutnya kalau ada contoh di kanan berarti contoh mencari fungsi sebelah kiri. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan. Kita kasih soal yang sama. Diketahui ada fungsi fx yaitu 2x. Fungsi g bundaran f x adalah 10x plus 2. Tentukan Gx. Kita perhatikan fungsinya. G bundaran Fx yang ditanya, yang diketahui adalah Fx sebelah kanan, yang belum adalah Gx yang sebelah kiri. Gimana caranya? Kita tulis dulu yang lengkap sama caranya. G bundaran Fx sama dengan 10x plus 2. Ya.
Di dalam fungsi G terdapat fungsi fx sama dengan 10x plus 2. Nah, fx sudah ada belum? Sudah ada. Kalau udah ada, tinggal dimasukkan yang di dalam. Pokoknya yang di dalam ini dicari dulu. Fx sudah diketahui belum? Udah, tinggal ditulis. G2x adalah 10x plus 2. Nah, G2x padahal ditanya Gx. Gimana caranya? Caranya kita pakai cara permisalan. Misal, ada A sama dengan 2x. Misalkan 2x ini sebagai A. Kalau ditanya x berarti x sama dengan 2 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi x sama dengan A per 2. Kalau sudah baru masukkan ke sini. Kalau G2x 10x plus 2 GA berarti 10x plus 2, ya kan? Tadi 2x kan kamu misalkan dengan A, makanya di sini GA. 10x plus 2 nilainya sama. Nah, nilai x itu berapa? 10. X-nya adalah A per 2, berarti A per 2 ditambah 2. 10 bagi 2 adalah 5. 5A plus 2. Itu adalah GA. Yang ditanya apa? Gx. Gx. Tinggal ganti aja A jadi x. 5x plus 2. Selesai. Sama ya. Gx nya adalah 5x plus 2. G bundaran fx nya 10x plus 2. Fx nya adalah 2x. Gitu ya. Kita bisa buktiin. Nah, kalau ada mencari fungsi sebelah kanan, fungsi sebelah kiri, nggak bingung ya karena udah ada contohnya. Contoh lainnya seperti ini. Kalau ada nilainya berarti pasti nilainya nanti hasil akhirnya berupa nilai. Oke, saya kira sudah paham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat untuk berproses. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love